Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zaidan dari Bisnis Digital dengan nomor NPM 12051018040. Dengan video ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja saya mengenai visualisasi dengan menggunakan Tableau, yaitu merupakan visualisasi COVID-19 secara garis besar dunia. Nah, di sini goals-nya adalah saya ingin membuat visualisasi yang interaktif mengenai bagaimana perkembangan dan persebaran serta berapa cepat pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Nah, diharapkan lembaga kesehatan, level dunia, level negara, maupun rumah sakit untuk cepat tanggap dalam melakukan hal yang bersifat preventif bagi yang belum terjangkit COVID-19 maupun yang aktif bagi yang sudah terjangkit positif, maupun untuk mempersiapkan kebutuhan orang yang meninggal dalam COVID-19 ini, serta mempersiapkan kebutuhan pasien untuk orang yang terjangkit COVID-19 ini. Nah, di sini saya memakai sumber data dari ECDC Eropa. Nah, untuk chart yang dipakai ini sebenarnya lumayan banyak. Untuk chart yang dipakai yaitu ada symbol maps, dan kemudian ada pack bubble di bubble summary-nya, lalu ada side by side bars nanti di monthly cases, ada horizontal bars dan lines. Nah, kemudian untuk deskripsi insight-nya yaitu yang pertama adalah Mendicap. Mendicap adalah seperti rangkuman dari semua visualisasi yang saya buat, yaitu pertama adalah visualisasi maps, dan kemudian sampingnya adalah daily confirmed case, dan kemudian kanannya lagi adalah daily confirmed case. Nah, untuk perbedaan dari yang kiri dan yang kanan adalah yang kanan adalah logaritmik. Jadi di sini mungkin tidak terlihat apa bedanya logaritmik dengan yang biasa. Nanti untuk yang di bagian short cases ini nanti akan terlihat perbedaan antara logaritmik dengan yang biasa. Nah, di sini saya bersifat timeline, jadi saya tidak bisa merecord video ini dengan melalui screenshot PPT. Jadi ini bersifat timeline dan bersifat sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, di sini terlihat ini saat bulan Desember, 31 Desember 2019, terlihat bahwa di sini sudah ada titik-titik. Nah, titik-titik ini menunjukkan apa? Menunjukkan negara. Ini Indonesia, ini Singapura, ini Malaysia. Nah, terlihat bahwa pada 31 Desember itu terdapat 27 kasus, tapi 0 kematian. Sama di sini tidak ada kematian sama sekali. Nah, di samping kanannya itu ada 27 cases. Nah, di sini ada perbedaan antara yang biasa dengan yang logaritmik. Ini di bawah dan ini seperti di atas. Nah, kemudian karena COVID-19 ini berasal dari Provinsi Wuhan, negara Republik Rakyat Cina atau Cina, mari kita lihat negara Cina di mana. Nah, terlihat bahwa kasus negara Cina pada tanggal 31 Desember itu 27. Nah, di sini 27 dan di sini juga 27. Berarti terkonfirmasi bahwa wabah COVID-19 ini berawal dari Cina. Persisnya ada di Provinsi Wuhan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini untuk normal dan ini untuk fast. Mari kita pilih yang fast saja. Nah, kemudian kita mulai visualisasinya. Nah, ini akan berubah tiap harinya. Dan bubble-nya pun akan semakin besar nanti di sini. Nah, ini semakin besar, Cina semakin besar, Cina semakin besar.
Dan kemudian ada Jepang dan ada South Korea. Nah, semakin besar ini kasus kematian untuk di Eropa semakin besar, ini juga di Eropa semakin besar. Amerika juga semakin besar. Kita sudah sampai di bulan April. Nah, pada tanggal 16 April 2020 terlihat bahwa yang paling besar adalah Amerika untuk jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kemudian untuk kematiannya yang paling besar adalah Amerika juga, yaitu pada level 4.928. Dan ini juga 30.148. Nah, pada tanggal 16 ini juga terdapat kasus baru sebanyak 81.000 dan di sini juga 81.419. Dan kematian pada tanggal 16 April adalah 10.354 dan di sini juga 10.354. Nah, sini belum terlihat perbedaan antara logaritmik dengan yang berbeda dengan yang biasa, dan kemudian kita menuju ke bubble summary. Nah, di bubble summary ini seiring berjalannya waktu, kasus yang terkonfirmasi positif dan kematian yang disebabkan oleh COVID-19 semakin bertambah, baik jumlah maupun bubble tiap negara dengan visualisasi berupa tiap lingkaran tiap negaranya semakin besar. Oke, mari kita putar ke belakang. Nah, kemudian kita pilih fast. Sini ada pilihan fast. Kemudian kita pencet play-nya. Nah, di sini akan terlihat bahwa ini ada lingkaran kecil dari Cina. Pertama Cina nih. Awal-awal Cina yang semakin besar. Nah, lama-lama semakin bertambah. Negara lain mulai ikut bertumbuh. Nah, kemudian yang paling besar adalah United States untuk kematian pada tanggal 16, dan pada tanggal 16 juga 16 April tercatat bahwa ada 30.148. Mohon maaf untuk yang ini. Nah, ini ada beberapa cases. Nah, ini sesuai ya. Oke. Kemudian ada short cases dan death. Nah, ini kalau ini saya tidak menggunakan secara timeline, tapi saya menggunakan data berdasarkan tanggal 16 recapnya ini sebenarnya. Nah, recapnya ternyata untuk death dan cases, yaitu yang negara yang menempati kasus dan kematian terbanyak COVID-19 adalah United States of America atau Amerika. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah Spanyol, ketiga Italia, keempat Germany, kelima itu Prancis. Untuk death sendiri berbeda dengan yang kasus. Nah, jadi terlihat di sini bahwa bagaimana pemerintah maupun lembaga kesehatan dunia maupun lembaga kesehatan tiap negaranya bereaksi terhadap persebaran COVID-19 ini, maupun langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah seperti penegakan social distancing, physical distancing, atau kalau di Indonesia PSBB, kalau di luar negeri namanya lockdown. Nah, terlihat di sini bahwa Spanyol urutan kedua, tapi untuk kematiannya ternyata dia urutan ketiga. Dan semakin ke bawah pun juga berbeda. South Korea di sini, namun di sini tidak ada. Ada South Korea tapi masih di bawah, masih kecil sekali, 229 South Korea di sini. Ini kita bisa ke bawah. Ini ada Indonesia 5.139. Untuk di sini Indonesia, mana Indonesia, tidak ada. Nah, ini Indonesia. Indonesia ada 469 kematian. Dan mungkin kita bisa cari
Seperti itu. Singapura misalnya 3.699. Kita cari Singapura. Singapura di urutan keberapa? Mari kita menggunakan ini saja, alfabet saja. S. Nah, Singapura kematiannya hanya 10. Jadi tidak ada korelasi positif sebenarnya antara banyaknya kasus dengan kematian yang ada. Oke. Kemudian kita menuju ke monthly cases. Nah, pada monthly cases ini terlihat secara keseluruhan, secara global, terlihat bahwa untuk kasus pertama yaitu di Cina yang tadi, yaitu ada 27 kasus, berawal dari 27 kasus, dan kemudian 0 kematian. Nah, di sini juga ada pertumbuhan tiap harinya bagaimana. Ada yang sangat meningkat drastis, ada yang kemudian turun lagi, kemudian meningkat, turun lagi, meningkat. Nah, untuk fluktuatif ini lumayan banyak penyebabnya. Yang pertama adalah karena secara global itu belum terlalu siap untuk menyiapkan rapid test, menyiapkan PCR, atau menyiapkan tes yang menunjukkan apakah positif atau tidak. Maka di sini terkadang ada penurunan juga, dan juga ada kelangkaan juga mengenai cara pendeteksian COVID-19-nya. Dan kemudian ini di main recap seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal video. Kemudian kita menuju ke daily maps. Nah, di daily maps ini sama seperti yang tadi sebenarnya di main recap ini. Cuman kita breakdown menjadi satu halaman saja. Mari kita turunkan, kemudian kita taruh ke, sekarang kita coba yang untuk normal ya. Dengan kecepatan normal, kita lihat. Ini untuk kematian dan ini untuk kasusnya. Nah, untuk kematian masih 0 untuk China. Nah, semakin besar, dan makin besar. Ya, seperti ini. Maps yang ada di sini sama dengan yang maps yang ada di sini. Oke. Kemudian daily confirm. Nah, sini sama, yaitu berbentuk timeline, yaitu semakin berjalannya waktu, jumlah kasus warga dunia yang terkonfirmasi positif COVID-19 semakin meningkat. Dan di sini semakin berjalannya waktu sama seperti ini, namun perbedaannya adalah data ditampilkan dengan secara eksponensial, di mana skala pada aksis Y tidak proporsional. Apa maksudnya tidak proporsional? Mari kita lihat. Mari kita jalankan real time-nya. Nah, sudah selesai. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari skalanya. Untuk skala yang biasa itu memiliki kelipatan 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, dan seterusnya. Nah, itu menyebabkan untuk yang kasus 1756 ini terlihat kecil, seperti terlihat 0. Padahal kalau dilihat secara langsung ini kasusnya sudah meningkat, tapi kalau dilihat secara grafik ini bisa salah karena terlihat kecil kalau tidak melihat skalanya. Namun di sisi lain untuk yang logaritmik kita lihat bahwa kasusnya ini di aksis Y-nya atau aksis tegaknya ini dia tidak proporsional. Kalau ini kan kelipatan 10.000, kalau ini
Kalau ini pangkat. Ini adalah 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5. Ini jadi terlihat nih, ini 27, 17, 15, kemudian ini 1, 1, kemudian di sini ada 2.800, kemudian di sini 15.000, kemudian pada akhirnya 81.000. Nah, untuk yang kalau di logaritmik lebih terlihat seberapa tajam kenaikan maupun penurunan dari kasus yang tercatat, walaupun dia tidak proporsional aksis Y-nya atau aksis tegaknya. Kemudian daily death case, semakin berjalannya waktu, jumlah kasus warga dunia yang terkonfirmasi positif COVID-19 semakin meningkat. Sama seperti yang tadi, yang biasa dan logaritmik ini memiliki yang berbeda, memiliki skala yang berbeda. Nah, ini untuk yang kasus ini menggunakan 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Untuk yang daily death case ini menyesuaikan. Kenapa ini berbeda? 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 ini berbeda dengan yang ini pangkat. Karena untuk yang death ini kebanyakan juga orang-orang yang terjangkit COVID-19 itu dia tidak semuanya meninggal. Ada yang sembuh juga. Nah, tapi di sini belum ada di data yang diberikan oleh SCDC Europe EU itu belum menuliskan seberapa banyak pasien yang sudah sembuh di seluruh dunia. Nah, di sini terlihat juga bahwa ini proporsional 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Nah, jadi ini terlihat bahwa kematiannya terlihat kecil. Padahal secara eksponensial, secara logaritma, terlihat bahwa perbedaannya lumayan besar. Kenaikannya lumayan besar, penurunannya juga lumayan tajam. Pada tanggal 13 Februari itu 255 kematian. Pada 14 itu ada 13 kematian. Bayangkan kalau di sini. Mari kita lihat 14 dan 13. Oh, 14-nya tidak terlihat di sini. Kecil sekali. Nah, di sini kecil sekali nih perbedaannya. Sini 13, sini 14. Kalau menggunakan skala yang proporsional, itu menjadi kecil. Tapi kalau dilihat dari skala logaritma, kita melihat perbedaan yang besar. Karena aksis Y-nya tidak proporsional. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa semakin berjalannya waktu semakin tinggi. Kalau di sini kita melihat bahwa ada kenaikan dan penurunan yang lumayan tajam tiap harinya. Gitu. Ya, sekian merupakan penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.